oleh Komnas HAM. Apa pentingnya Pangdam Jaya ikut-ikut? Ini kan bukan urusan dia. Ya, karena kami belum melihat keterkaitan langsung dengan peristiwa ini. Ya. Itu yang jelas. Memang Pangdam Jaya, kehadiran Pangdam Jaya menjadi pertanyaan banyak pihak, begitu. Tapi itu tentu saja wajar lah. Orang kan kemudian bertanya-tanya, itu hal yang wajar. Tetapi Komnas HAM sampai saat ini belum menemukan keterkaitan antara peristiwa yang terjadi dengan peran Pangdam Jaya. Apalagi peran Pangdam Jaya kan hanya pada saat konferensi pers saja. Betul. Tapi tentu saja begini, kalau ditanya apakah mungkin nggak Komnas HAM memanggil, mungkin, tapi kecil sekali. Ya. Oke. Ini begini, Bung. Soalnya kan ada orang pasti lihat antisiden peristiwa pembunuhan kan. Ada keterangan yang berubah-ubah, ada kejadian ini sebelum terjadinya pembunuhan. Orang kan hubungkan dengan informasi yang diterima, ada hoax, ada tidak dan segala macam. Ini kan satu tantangan bagi Komnas HAM. Keterangan polisi yang berubah-ubah, media massa, kehadiran Pangdam, penurunan baliho, kemudian ada peristiwa yang ada dimensi politik. Gimana Komnas HAM menempatkan diri dalam kondisi ini? Saya kira begini, keterangan berubah seiring waktu, saya kira wajar. Dalam pengertian begini, FPI pun ketika ditanya pada H+1 dengan H+7 mungkin juga berubah. Ada yang berubah. Kenapa kemudian berubah? Mereka kan kemudian juga merekonstruksi peristiwanya menurut versi mereka yang kemudian didasarkan pada keterangan yang lebih banyak. Begitu. Pun demikian dengan polisi. Begitu. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian kita bisa nilai soal konsistensi. Soal titik konsistensi itulah yang kemudian jadi perhatian Komnas. Apakah memang konsisten dari awal sampai akhir atau tidak? Dari kedua belah pihak ya, tidak hanya soal dari polisi saja, tapi juga dari FPI. Pun demikian dengan Jasa Marga misalnya. Betul. Memang betul di awal ada yang putus, tapi putus ini siapa yang bilang pertama sih begitu? Iya. Ini kan tiba-tiba aja media bilang CCTV-nya mati gitu. Iya, betul. Siapa yang pertama kali mati ini? Karena ketika Jasa Marga dimintai keterangan oleh Komnas HAM, mereka bilang bahwa CCTV-nya nggak mati, hanya kemudian akses datanya dari CCTV ke semacam hard disk-nya begitu. Penyimpanannya itu yang putus. Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Kan beda. Ya, Bung, ini kan ada orang melihat sikap defensif ya, aparat atau mungkin Jasa Marga atau yang lain. Ini kan jelas ya. Tiba-tiba yang sudah meninggal jadi terlapor, itu kan aneh gitu. Banyak hal-hal yang muncul itu common sense kita mengatakan kok ini nggak masuk akal ya. Nah, bagaimana ini, Bung? Komnas HAM kan begini. Kami mungkin kalau ranah soal jadi terpidana, terlapor atau segala macam begitu ya, tersangka lah, bukan terpidana, tersangka, terlapor atau yang lain itu jadi ranahnya polisi. Tapi kami ingin memastikan apa yang menjadi ranah kami soal HAM tadi itu, soal hak asasi manusia. Kedua, kemudian di polisi itu ada namanya peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 kan, soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Nah, itu yang juga menjadi ukuran kita bersama, apakah peraturan Kapolri itu diterapkan di lapangan atau tidak. Misalnya soal satu pertanyaan ini ditanyakan juga oleh Kontras. Formulir, kan ada satu formulir yang harus ditandatangani oleh polisi untuk yang bertugas itu untuk peluru yang mereka gunakan. Karena tiba-tiba kan ada pernyataan ini sepertinya pelurunya ini yang digunakan memang peluru yang bisa tidak diketahui sudut tembaknya. Gimana, Bung? Udah diperiksa belum oleh Komnas HAM? Ya, kami sudah memeriksanya. Hanya hasil pemeriksaannya belum boleh diungkapkan ke publik. Iya.
Yang terkait dengan ini, Pak Oki, saya ingin silakan. kalau kita lihat dari sekian banyak rekonstruksi ya, keterangan, kesimpulan, mungkin kepolisian, mungkin nanti kalau dari DPR akan menyikapi dengan pembentukan TPGF dari fakta dan lain sebagainya. Seringkali dalam banyak kasus Komnas HAM itu yang paling akhir gitu. Apakah memang begini ya? Kasus ini kan sudah terlalu termindset. Jadi termindset itu banyak orang yang punya mindset positif dan negatif terhadap kejadian ini. Nah, bagaimana nanti sikap dari Komnas HAM apabila nanti temuannya ternyata bertentangan dengan mainstream pemikiran banyak orang gitu yang sudah terbentuk oleh banyak keterangan sebelumnya. Itu seperti apa? Ya, berani nggak makan gitu? Ya biasa saja sebenarnya sih. Dalam pengertian begini, kita kan tidak sedang mencoba atau bertujuan membuat orang percaya 100%. Itu hal yang mustahil. Kita juga tidak sedang bertujuan orang untuk pro kepada Komnas HAM semua, itu tidak. Tetapi yang ingin kami pastikan, yang pertama adalah soal proses yang dijalani itu satu transparan, begitu ya. Terus kemudian profesional, objektif, gitu. Termasuk juga nantinya ketika kesimpulan itu ya didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Itu komitmen kami. Di internal kami juga begitu. Ada 4 orang komisioner yang terlibat dalam penyelidikan ini. Kami saling kontrol di situ. Makanya kami tidak pernah bicara soal yang material begitu. Ya. Formilnya aja dulu lah gitu. Formilnya dulu. Begitu kita ngomong yang materialnya pasti akan jadi itu spekulasi akan bertambah luas. Spekulasi akan bertambah banyak, sudah susah. Bung, tapi pertanyaannya ini sekarang LPSK di mana? Ini kita belum melihat peran LPSK. LPSK sebenarnya begini, LPSK tentu saja bisa berperan. Bahkan Ketua LPSK juga berkomitmen untuk melindungi saksi-saksi. Ya, betul, itu dia. Melindungi saksi-saksi dari FPI atau dari saksi lain yang membutuhkan itu. Hanya kan proses untuk menjadi saksi segala macam ditangani langsung oleh LPSK. Ya. Kecuali kemudian misalnya yang bersangkutan datang ke Komnas HAM, begitu ya. Selain ke LPSK ke Komnas HAM, terus Komnas HAM memberikan penilaian. Oh, yang bersangkutan perlu dilindungi atau tidak, begitu. Nah, kayak gitu kan bisa kami komunikasi ke LPSK. Tapi lagi-lagi tentu saja ketika ada saksi yang ingin dilindungi, terms and condition-nya LPSK. Begitu. Ya, Bung. Bukan dari yang lain. Ya, Bung, ini kan pertanyaan kita. Latar belakang korban dan polisi yang menembak ini udah diperiksa belum oleh Komnas HAM? Kan orang jadi bertanya-tanya, ini yang ditembak, ini kan biasanya gini, kalau ada yang meninggal, Imam Samudra gitu umpamanya. Tak keluar itu, riwayat hidup. Si X gitu, ini kan tidak. Umpamanya Faiz gitu, Faris tidak ketahuan. Lalu latar belakang polisi udah diperiksa belum oleh Komnas HAM? Karena ini kan menentukan latar belakang korban dan latar belakang polisi yang menembak. Sudah. Artinya keluarga korban datang ke Komnas, saya kebetulan menerima dengan Pak Anam. Pak Amir juga ada, begitu. Itu ditemani oleh Habib Hanif, putranya Pak Rizik Syihab, terus ada pengacaranya banyak, ada sekitar 40 orang lah. Itu cerita soal latar belakang korban seperti apa, keluarganya seperti apa, begitu udah diceritakan semua. Nah, polisi juga yang terlibat juga kami wawancarai. Baik, Pak BK, terkait dengan doxing yang sekarang dihadapi oleh rekan-rekan di Komnas HAM ini, ini kayaknya kan apakah yakin ini tidak pantang mundur atau gimana nih? Karena kan itu menyentuh mental, menyentuh keluarga dan lain sebagainya, itu fisik juga jangan-jangan nanti dikhawatirkan. Sampai saat ini sebenarnya sih kami belum pernah menerima ancaman ya. Belum pernah menerima ancaman fisik. Paling ya sumpah serapah lah.
Kebetulan saya agak aktif di Facebook maupun di Twitter begitu. Sumpah serapah, tapi yang nggak masalah. Sumpah serapah orang yang nggak tahu kan nggak ada masalah. Iya, Orang yang tahu, orang yang pintar, sumpah serapah itu baru masalah. Ya. Tapi kan ada kekuatan di balik sumpah serapah itu, Bung Beka. Pasti ada kekuatan. Itu kami terus terang aja begini. Kalau untuk hal tertentu memang kami komunikasi dengan cybercrime. Dengan cybercrime kami komunikasi dengan teman-teman penggiat yang anti hoax begitu. Itu juga kami komunikasi seperti apa begitu. Ini sumbernya dari mana? Ya tapi sekedar sumber saja. Kami tidak mau melangkah lebih jauh, melaporkan yang bersangkutan segala macam. Itu nambah kerjaan lah. Iya. Baik. Enggak, ini kaitan dengan pertanyaan Pak Opi tadi. Saya ingin kembalikan tadi. Ini soal mentalitas negara, soal kebebasan informasi, hak-hak informasi warga negara. Ini kan harus diakui saat ini agak bukan terganggu ya. Apa namanya ya? Ada trouble lah begitu. Ini kan itu. Makanya kita khawatir. Ini kan bukan persoalan sekedar buzzer, tapi siapa di balik buzzer kan gitu. Bung Beka, tapi aman ya? Aman. Saya kira begini. Kualitas demokrasi kita itu harus diakui menurun. Diakui menurun. Ada kegagapan tersendiri dari pemerintah menyikapi fenomena sosial media. Orang itu kemudian negara atau aparat negara tidak bisa lagi menarik batas yang jelas, mana yang kemudian hate speech, mana yang kemudian kebebasan berpendapat berekspresi, mana yang harus dilindungi, mana yang harus diproses. Begitu. Ya ini kan concern Komnas HAM yang begini nih kan masuk ke dalam hak asasi manusia sebetulnya. Betul. Itu berulang kali sebenarnya dalam berbagai kesempatan kami ketemu dengan Menko Polhukam, dengan Presiden, kalau nggak salah Presiden nggak pernah disampaikan ya. Terus kemudian ada beberapa kali kesempatan lain juga kami sampaikan soal kualitas demokrasi ini. Bung Beka, saya ingin mempertanyakan kalau seandainya ke depan ini prediksi kita, kalau kasus ini dianggap tambahan, maka akan muncul upaya-upaya di luar, mungkin di luar penegakan HAM, di luar bahkan di luar yurisdiksi. Walaupun kemarin sudah dibuktikan hoax, ada yang sudah melakukan tuntutan atau apa di pengadilan internasional. Seandainya nanti kasus ini dibawa sampai ke Mahkamah Internasional, pelanggaran HAM internasional, itu kira-kira Komnas HAM itu punya ini nggak? Artinya ini kan bukti bahwa gagalnya penegakan HAM di negeri sendiri sehingga harus dibawa ke dunia internasional. Itu bagaimana tanggung jawab moralnya seandainya ini Komnas HAM bagaimana tanggung jawab? Oke. Saya akan melepaskan diri dari kasus ini ya. Kasus ini dulu. Untuk menjawab konstruksi soal Mahkamah Internasional itu. Yang pertama, Indonesia itu tidak meratifikasi Statuta Roma. Tidak meratifikasi ya? Tidak meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar kemudian negara pihak itu bisa dituntut ke atau menuntut ke ICC di Den Haag. International Criminal Court itu. Iya. Nggak bisa. Begitu. Karena kita tidak meratifikasi Statuta Roma. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian begini, yang bisa dimajukan ke Mahkamah Internasional itu kemudian kan ada pelanggaran HAM yang berat sebenarnya. Pelanggaran HAM yang berat. Nah di Statuta Roma itu ada 4 pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama adalah perang, kejahatan perang, kemudian kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan yang keempat genosida. Nah, Indonesia itu mengadopsi hanya 2 dari Statuta Roma itu. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemudian genosida. Itu ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, menentukan apakah
satu peristiwa itu kejahatan kemanusiaan atau genosida, itu adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Unsurnya ada dua, sistematis dan meluas. Itu kalau di unsurnya. Nah, kemudian itu penyelidikan HAM yang berat. Seluruh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia itu menggunakan atau disimpulkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa 65, Petrus, Talang Sari, semuanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang Munir belum. Oh, belum ya? Munir belum. Nah, sampai saat ini tidak ada satupun dari pelanggaran HAM yang berat itu dibawa ke Mahkamah Internasional. Iya, betul. Padahal kita itu sudah ada yang lebih dari 10 tahun kasus itu sudah diselidiki, sudah selesai, tapi belum diadili. Bahkan disidik aja belum. Apalagi sekarang. Kalau kita ngomong berandai-andai. Berandai-andai. Ini repot. Yang kedua begini, untuk bisa ke Mahkamah Internasional itu, gitu ya, ada dua ininya. Selain yang tadi kejahatan kemanusiaan, ada dua lagi unsurnya, adalah unwilling dan unable. Artinya negara pihak itu tidak berkemauan untuk menyelesaikan atau kemudian tidak mau menyelesaikan. Beda kan? Unwilling itu tidak mau menyelesaikan. Ya terus kayak digoreng kayak sekarang ini. Mau presidennya Pak SBY, mau presidennya Pak Jokowi, yang namanya pelanggaran HAM yang berat ya tetap aja belum selesai-selesai. Iya. Apakah problemnya mereka tidak mau atau tidak mampu? Tidak mau dan tidak mampu ini punya elemen-elemen lagi. Elemen-elemen lagi di dalamnya. Itu untuk menentukan. Oh ternyata yang namanya pemerintah Indonesia itu tidak mau misalnya. Tidak mau karena mekanisme di Indonesia dianggap cukup. Kan begitu. Ya. Nah, Bung, itu yang kita kembali ke kasus ini. Bagi jauh ya. Ada di majalah Tempo itu dimuat ada Land Cruiser hitam. Nah, ini sampai sekarang kan belum ada penjelasan tentang Land Cruiser hitam yang apa? Satu mobil merapat, kemudian Land Cruiser hitam, setelah itu baru korban dipindahkan ke mobil lain. Nah, ini sampai sekarang menjadi penasaran kalau Land Cruiser hitam itu berarti siapa ini? Ini apakah Komnas HAM sudah mengkonstruksi ini? Kami belum memeriksa yang Land Cruiser hitam. Ya, belum. Oh, belum ya. Itu. Baik. Oke. Kemudian mengenai ini, Bung, ya. Jadi karena ini, dokter forensik ini kan dari pihak kepolisian gitu ya. Kata mereka ada 18 lubang peluru, menurut keluarga korban lebih gitu ya, 19 kalau saya tak salah lihat ini di media. Ini kan independensi dokter forensik gitu. Bagaimana Komnas HAM menyikapi ini gitu, soal dokter forensik yang memeriksa jenazah? Kami akan meminta keterangan dari ahli forensik. Oh, gitu ya. Bukan dari dokter forensik yang sudah mengotopsi, tapi ahli forensik independen. Oh, okay. Untuk kemudian menilai soal luka dan yang lain sebagainya. Itu metode kami untuk kemudian mengkonfirmasi apakah keterangan dari FPI atau keterangan dari polisi itu benar atau salah. Ini penasaran Bung? Ini sebetulnya polisi senjata ini rakitan atau asli sih? Sebetulnya senjata yang katanya kan itu senjata mahal ya, pistol itu. Ah itu nanti. Ini jadi concern publik ini. Ini kemarin asli terus rakitan, terus kita lihat wah ini katanya ini senjata mahal banget. Kemudian lihat dari latar belakang, ini kan masyarakat ini mengkonstruksi sendiri kasus ini. Makanya tapi itu bagus lah ya. Maksudnya mengkonstruksi sendiri itu bagus. Artinya imajinasi mereka jalan.
masih bisa berpikir setidaknya. Ya, yang terpenting bagi saya begini. Yang terpenting bagi kami ketika mereka merekonstruksi peristiwanya sendiri segala macam, tidak diekspresikan dalam ujaran kebencian, hoax, atau fitnah. Oke. Mereka punya bayangan sendiri soal peristiwa itu sah-sah saja. Karena baca dari Komnas HAM, baca dari media, baca dari menteri, baca dari polisi, merekonstruksi sendiri. Tapi kemudian yang terpenting adalah tidak melakukan ujaran kebencian, hoax atau fitnah. Itu yang penting. Ekspresi itu yang saya kira menjadi penting bagi kita untuk meletakkan sebenarnya seperti apa peristiwa itu. Kita nggak mungkin membatasi orang berimajinasi. Iya, betul. Ya, itu dia. Baik. Ini kita khawatirkan, Bung. Ini kan HAM ini. Imajinasi orang kadang-kadang harus diadili, ini kan sulit nih. Memang kadang-kadang ekspresi apa gitu. Tapi kan kadang-kadang ini cuma soal imajinasi, soal ekspresi, tapi nanti dilapor oleh buzzer ke Mabes Polri. Kalau dia dekat ke penguasa, diproses. Kalau yang tidak dekat dengan kalau dekat dengan penguasa, aman lah. Kalau tidak, ini bahaya. Ini kan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya. Kalau kita lihat. Ya, memang begini. Itu ancaman terhadap penegakan hak asasi manusia. Dalam pengertian orang ini sekarang sangat sensitif. Ya. Orang tidak diajari dari perbedaan pendapat begitu. Bagaimana kemudian menghormati perbedaan pendapat itu semakin susah. Karena Karena kemudian kita sosial media sangat masif begitu. Narasi juga ada, sangat mengaduk emosi begitu. Bagi saya ya kalau saya mau emosi terus gitu. Saya dapat hujatan segala macam dari yang paling kasar maupun yang paling halus gitu ya. Taruhlah ada lah gitu. Tapi kalau kita mau memperkarakan semua nggak selesai itu. Iya. Baik. Ya itu tadi yang Pak BK bilang kualitas demokrasi kita menurun ya tadi itu. Silakan Pak Ahmad. Sedikit ini pendulum yang menyebabkan munculnya hal-hal yang tadi disebut Pak Bung BK itu kan karena narasi yang diciptakan atas nama agama. Ini terjadi karena mereka FPI terus kelompok agama tertentu dan ini semakin dipropagandakan. Kalau misalnya dipropagandakan tidak hanya mungkin oleh kelompok FPI tapi juga bahkan kalangan-kalangan Islam yang moderat juga. Ketika kasus ini sudah menjadi kasus tragedi kemanusiaan, orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu kanan ya, orang-orang yang berada di tengah itu ikut mempropagandakan ini gitu. Kira-kira narasi apa yang harus kita lakukan ini Pak Bung Bek supaya persoalan ini tidak lagi konteks agamanya yang dijual gitu. Seperti apa? Tapi saya senang sebenarnya begini. Saya senang dengan fenomena ini. Lepas dari unsur agama atau tidak atau siapapun yang kemudian membangun narasi tertentu lah ya. Tapi semua orang kemudian sekarang merujuk kepada hak asasi manusia. Ya. Itu positifnya di situ. Dan saya mengambil itu saja. Gitu. Hikmahnya ya. Iya, artinya. Iya. Dan bisa potensinya ibarat bensin. Iya, begini orang yang kemudian dikenal publik sangat anti negara, gitu ya. Iya. Negara jadi anti mereka, apalagi hak asasi manusia. Sekarang kita diskusi soal hak asasi manusia. Iya. Lepas dari politiknya, kepentingan politiknya seperti apa, monggo saja. Itu yang modal itu yang kemudian saya pakai. Yang kedua begini, Komnas HAM punya kewajiban saya kira untuk menerangkan semua dengan standar hak asasi manusia. Kalau soal kepentingan politik pasti akan ada. Tidak ada orang yang bebas kepentingan. Semua punya kepentingan. Tapi soal kepentingan publik atau bukan itu yang membedakan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita tetap hanya di formil saja dulu. Di formil dulu. Yang material nanti aja lah. Kalau kita ngomong material pasti sudah dikaitkan dengan politik Islam lah, politik apalah, segala macam, cebong, kampret, kadul. Iya. Pasti akan diasosiasikan itu. Baik. Kita pengen tetap
konsisten. Itu aja. Baik, oke. Ya, terima kasih Pak BK, pemirsa Akademik TV, Scholar Table yang berbahagia. Sudah 2 menit waktu kita berlalu sebenarnya. Cuman memang saya tangkap dari Pak Roni juga Pak Bambang masih belum banyak banget dengan itu ya. Cuman juga kita apresiasi kesediaan Pak BK di tengah dari raut mukanya udah letih sekali, memang kita tidak kalau kita lanjutkan, kita kasihan dengan beliau, banyak hal yang harus beliau selesaikan juga sampai kita minta lagi Bung Opi, kita minta lagi ya, kalau bisa kita minta waktunya lagi Bu BK untuk kemudian hadir di kita di dalam pembahasan hal ini. Mudah-mudahan beliau bersedia lah nanti. Pasti kalau kita cocok waktunya, saya bersedia. Alhamdulillah. Baik. Iya, mungkin pamungkas aja nih, pamungkas Pak BK ya. Nanti jika seandainya sudah selesai semuanya, nanti estimasi pertengahan Januari, agar tidak terulang lagi seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang lalu yang tidak jelas setelah rekomendasi keluar lalu begitu saja. Apa kira-kira kiat-kiat atau tips atau langkah konkret yang akan dilakukan oleh Komnas HAM? Silakan. Saya kira begini, langkah konkretnya Komnas HAM yang pertama adalah meminta kepada kepolisian untuk meningkatkan kualitas dan kinerja mereka. Okay. Karena ini kan soal pelanggaran HAM ini, di catatan Komnas, polisi adalah lembaga yang paling banyak diadukan setiap tahun. Jadi ini bukan hanya peristiwa ini saja terkait, tapi banyak peristiwa yang lain. Dan itu saya kira membutuhkan komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki kualitas dan kinerja. Okay. Yang kedua, saya kira sudah saatnya juga Presiden untuk kemudian menguatkan komitmen Presiden untuk penegakan penghormatan hak asasi manusia, bukan hanya pidato saja, tapi juga bagaimana mengontrol pembantu-pembantunya untuk menempatkan HAM sebagai batu penjuru lah, batu penjuru ini. Apalagi Indonesia itu anggota Dewan HAM PBB. Sudah kelima kali berturut-turut. Yeah. Dan saya kira ini menjadi beban tersendiri bagi kita semua. Saya kira itu Pak Sofi dan Pak Roni dan Pak Bambang. Baik, terima kasih semuanya sekali lagi kepada Pak BK, Pak Roni dan Pak Bambang udah terlibat di dalam diskusi kali ini, di dalam Scholar Table kita pada kesempatan kali ini. Bagaimanapun juga kita harus apresiasi keterbukaan seperti tadi yang Pak BK bilang dari pihak kepolisian, kemudian dari Jasa Marga, dari FPI dan lain sebagainya. Kita apresiasi keterbukaan, transparansi yang sudah diberikan, kelonggaran serta ruang yang diberikan oleh kepolisian kepada Komnas HAM untuk masuk kemudian melakukan tugas-tugas yang terkait hal ini. Itu merupakan salah satu hal yang luar biasa tentu saja dari pihak kepolisian, dari pihak Jasa Marga. Oleh karena itu sebagai warga negara kita berharap apapun kemudian nanti hasilnya kita harus apresiasi itu, dan apapun juga hasilnya kita harus tidak lanjuti kerana hukum yang sudah pasti, karena bagaimanapun juga kita adalah negara hukum dan semuanya harus taat hukum dan tidak ada yang above law. Semuanya sebagai negara hukum semuanya kita terikat dengan hukum. Oleh karena itu biarlah hukum kemudian yang berbicara terhadap apa yang nanti dihasilkan dari rekan-rekan di Komnas HAM. Pemirsa Scholar Table yang berbahagia, sekian kami pada kesempatan ini bersama Pak BK dari Komnas HAM. Alhamdulillah beliau bersedia untuk kembali nanti jika waktunya cocok untuk kita kembali berdiskusi tentang Komnas HAM dan apa yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM. Dari saya demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.